Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks prosedur. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri kebahasan teks prosedur, dan juga jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, cara membuat teks prosedur ini ada 6 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ada menentukan jenis teks prosedur yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi yang telah kita kumpulkan. Dan yang keenam, menyusun teks prosedur sehingga menjadi suatu teks yang utuh dan dapat dibaca dengan baik oleh pembaca. Nah, selanjutnya, tahapan pertama yaitu menentukan jenis teks prosedur yang akan kamu tulis. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana yang berisi 2 atau 3 langkah saja di dalamnya. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Ini terdiri dari banyak langkah-langkah dan memiliki sublangkah di dalamnya. Nah, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini pelaksanaan dari langkah-langkahnya boleh tidak dilaksanakan secara berurut. Nah, dari ketiga ini kita bisa memilih salah satu dari 3 jenis teks prosedur. Contohkan untuk menulis teks prosedur kompleks ya. Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan tema. Di sini tema apa yang akan diangkat untuk membuat teks prosedur yang akan kita tulis. Nah, sebelumnya kan sudah memilih teks prosedur kompleks yang akan ditulis, dan salah satunya yaitu membuat rekening bank karena memiliki banyak langkah-langkah yang ada di dalamnya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu ada menyusun rancangan pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah bagian pembuka dalam teks prosedur yang biasanya berisi tujuan yang akan dicapai. Nah, contohnya, rekening bank adalah hal yang harus dimiliki seseorang yang ingin menyimpan uang atau menabung di bank. Nah, ini kan termasuk bagian pembuka ya, karena berisi pernyataan umum di dalamnya. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, selain itu, rekening bank juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan juga menerima atau mengirim uang. Nah, ini kan ada tujuan yang akan dicapai dari pembukaan rekening bank tersebut ya. Tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini bisa dari internet, kemudian mewawancari narasumber yang ada, dan juga bisa dari buku, surat kabar, dan lain-lainnya yang akan memudahkan kita untuk menulis teks prosedur. Kemudian, tahapan selanjutnya ada tahapan mengembangkan informasi nih. Nah, di tahapan mengembangkan informasi ini, jadi informasi yang sudah didapat sebelumnya, baik dari wawancara narasumber, kemudian dari internet, dari buku, surat kabar, atau yang lainnya, dapat disimpulkan dan dicatat hal-hal pentingnya saja. Nah, tahapan yang terakhir yaitu menulis teks prosedur. Jadi setelah kita menentukan jenis teks prosedur apa yang akan kita tulis, kemudian menentukan tema, menyusun pernyataan umum, mengumpulkan dan mengembangkan informasi, kita bisa langsung menulis teks prosedur yang akan kita tulis. Nah, ini merupakan pernyataan umum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah ada pernyataan umum, kita bisa menulis langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur. Nah, langkah-langkah dari teks prosedur ini atau teks prosedur ini jangan lupa untuk menuliskan atau menyesuaikan dengan tata kebahasaan yang ada dalam teks prosedur ya. Nah, itu merupakan cara bagaimana untuk membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.